Pitagoras karena ini kaitannya dengan segitiga siku-siku ya. Kita tahu apa sih rumus Pitagoras itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat ya. Nah, ini bisa dibuktikan juga sin kuadrat plus cos kuadrat itu jumlahnya harus sama dengan satu. Karena kalau kita lihat sinus dan kosinus itu di kuadran itu bisa kita gambarkan seperti lingkaran yang ada garis-garis di kuadran itu. Nah, itu nanti bisa dibuktikan mudah sin kuadrat plus cos kuadrat satu, tan kuadrat plus satu sama dengan secant kuadrat dan kotangen plus satu cos secant kuadrat. Nah, bagusnya ini tidak dihafal tapi dibuktikan juga ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita juga harus paham yang namanya sudut-sudut istimewa dan kuadran itu harus kita pahami. Nah, yang perlu dipahami Bapak Ibu, kita itu mulainya dari sumbu X positif ya. Jadi sumbu X positif itu yang ini. Jadi kalau kita bicara nol itu panahnya ada di bawah sini sorry di sumbu X positif ini. Terus kalau kita ngomongin 30 derajat, berarti kita ngomongin dari sini ya Bapak Ibu kita ambil dari sini. Ya, nah biasanya kalau saya lebih mudah ini sinusnya, kalau yang ini kosinusnya berarti. Ya, artinya apa? Kalau misalnya kita punya sinus 30 ya, sinus 30 itu berarti bisa eh, kalau nol ya. Kalau nol kita lihat nol dulu Bapak Ibu. Nol itu berarti kosinusnya satu karena kosinus itu diproyeksi atau dibayangkan dibuat proyeksinya itu pada sumbu X. Jadi kalau di sini adalah satu ya, di sini minus satu, di sini satu, di sini minus satu. Nah, berarti kalau kosinus eh, sinus itu diproyeksi terhadap yang sumbu vertikal ya. Jadi nol itu berarti sinusnya nol. Nah, sekarang kalau 90 derajat berarti kan panahnya ada di atas ya Bapak Ibu ya. Kita putarnya itu selalu dari sini berlawanan jarum jam. Kalau sinus 90 berarti ini sama dengan satu, tapi proyeksinya terhadap kosinus nol. Ya. Nah, di mana kira-kira sudut yang sama-sama sinus sama dengan kosinus? Di kuadran satu, ada yang tahu? Logikanya pas di tengah-tengah ya, Bapak Ibu. Itu berarti Lima berapa ya. derajat? Empat 40, lima ya. 45. Lima. Makanya di sini 45 nilainya setengah akar 2 ya, betul ya? Jadi Ya, empat puluh betul. lima itu dia berpotongan di tengah akar 2. Ya, jadi kalau kita proyeksikan itu sekitar di sini. Ya, lebih tinggi dari situ. Ya. Oke, ya demikian cara kita untuk menentukan. Nah, sekarang kalau misalkan kita ambil yang di sini, nah kuadran 2 itu berarti lebih dari 90. Kira-kira kalau dari gambarnya berarti sinusnya positif karena masih di atas, kosinusnya itu positif atau negatif kira-kira? Negatifnya. Negatif ya. Jadi sudah bisa paham ya dengan gambaran Hmm, kuadrat hmm, itu hmm. akan menjadi lebih mudah. Kemudian kalau misalnya kita bicara dengan beberapa sudut istimewa yang lain selain 30, 45, 60 yang sering digunakan di soal itu 37 dan 53. Nah, 37 itu kenapa dipilih? Karena enak, angkanya 0,6. Jadi sebetulnya yang istimewa dari 37 itu hanya karena angkanya itu adalah 0,6. Oh, Hmm. Sedangkan untuk yang 53 itu adalah 0,8 ya. Jadi misalkan apa namanya? eh, kita belajar sinus dan kosinusnya itu Bapak Ibu pasti sudah tahu ini yang namanya sudut-sudut istimewa. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah di fisika itu kita kenal yang namanya besaran vektor dan besaran skalar. Ya, jadi kalau di dalam besaran vektor itu eh, hanya memiliki arah dan besar, sedangkan skalar itu hanya memiliki besar. Kenapa di fisika kita punya besaran vektor dan besaran skalar? Karena di dalam fisika itu apa namanya? Kita sering berkaitan dengan yang namanya seperti perpindahan, ya itu adalah vektor, jarak itu adalah skalar, temperatur itu adalah skalar. Jadi tergantung pada sifat dari parameter yang kita uji.
Sebetulnya ada yang lebih tinggi lagi dari vektor. Vektor itu kira-kira arahnya cuman ada berapa ya? Vektor itu cuman boleh punya satu arah ya. Hmm. Sedangkan kalau besaran fisika yang lebih dari satu arah itu namanya tensor ya. Nah, kalau tensor contohnya tekanan, saya menekan meja itu tekanannya ke segala arah ya. Eh, itu adalah tensor. Tapi yang kita pelajari di SMA hanya skalar dan vektor. Jadi vektor itu hanya boleh ada satu arah, Bapak Ibu. Ya. Nah, sedangkan di sini kita lihat perpindahan itu dihitung sebagai vektor dari ujung ke ujung. Ya, misalnya kita punya P dan Q, ini hanya dari ujung ke ujung saja, ditarik seperti garis lurus. Artinya kalau kembali ke titik semula, itu dia perpindahannya nol, Bapak Ibu, sama anak-anak ya di sini. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri dari besaran vektor dan skalar? Kalau vektor itu dia punya besar, ya, kemudian punya satuan dan juga punya arah. Nah, satuan itu artinya misalkan vektornya panjangnya kita katakan misalkan vektornya panjangnya seperti ini, ya. Nah, ini kita bisa pilih menjadi vektor-vektor satuan. Misalnya ini panjangnya adalah R-nya sama dengan 3 besarnya, ya. Berarti eh, kita bisa bagi menjadi satuan satu, dua, tiga. Iya. Nah, bagaimana kita membagi vektor itu menjadi satuannya, yaitu kita bagi dengan panjang total dari vektor tersebut, ya. Jadi kalau panjangnya 3 ya kita bagi 3, 3 dibagi 3 itu sama dengan satu, ya. Kemudian di sini juga ada contoh-contohnya, Bapak Ibu, perpindahan gaya, kecepatan, dan percepatan. Ya, ini kadang kita suka ketukar ya, mana yang skalar, mana vektor. Padahal panjang lintasan tidak sama dengan perpindahan, kecepatan juga tidak sama dengan kelajuan. Nah, ini kadang sering tertukar, eh, mana yang vektor, mana yang skalar ya. Nah, walaupun tadi tekanan saya katakan tensor, tapi kalau kita bicara di level SMA, itu biasanya tekanan yang kita maksud itu masih kita anggap skalar ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Nah, untuk notasi vektor itu biasanya kita lambangkan dengan tanda panah di atas hurufnya atau dengan huruf besar. Nah, supaya lebih mudah mungkin kalau di papan tulis pakai huruf apa pakai tanda panah itu lebih jelas ya. Jadi di sini saya gunakan tanda panah juga. Kadang juga menggunakan huruf besar. Nah, untuk menghitung magnitude atau besar vektornya, itu berarti kita ambil nilai absolutnya, di mana nilai absolutnya itu nanti kalau kita punya dua vektor seperti ini, bisa kita hitung pakai rumus cosinus. Ya. Nah, sebenarnya kita vektor ini digambarkan sebagai anak panah, dan panjang anak panah itu sesuai dengan ukuran dari magnitude vektor itu. Ya. Nah, terus kemudian untuk biasanya membedakan skalar cukup ditulis tanpa menggunakan panah. Ya. Nah, sekarang kita coba belajar untuk penjumlahan vektornya. Penjumlahan dua vektor itu dicari dengan cara apa namanya memindahkan si vektor yang kedua itu di ujung dari vektor yang pertama, atau memindahkan kebalikannya. Jadi kita yang B dulu bisa aja dengan cara jajaran genjang ini namanya. Kita bisa aja B-nya dulu kita eh, lukis, kemudian baru disambungin sama A-nya. Jadi bisa pakai step satu 2 atau bisa 3 dulu baru 4 ya. Sorry. Atau bisa 2 dulu baru satu. Begini lebih mudah mungkin memahaminya. Sama-sama memberikan nilai C ya. Jadi bisa lewat atas atau lewat bawah, makanya disebut jajaran genjang karena bisa digunakan. Nah, ini kita namanya adalah penjumlahan secara geometris karena based on gambar ya. Sedangkan ada juga penjumlahan secara apa? Bapak Ibu pasti tahu Analisis. analitik ya. Analisis. Nah, iya. Oke, ini refreshing Bapak Ibu karena sudah cukup hafal ya, bahkan sudah agak bosan mungkin. Oke, nah untuk menghitung besaran nih Bapak Ibu ya, saya cuma mengulang aja, jadi bisa digunakan eh, menggunakan rumus cosinus yaitu A kuadrat tambah B kuadrat plus 2AB cos theta. Nah, theta itu apa? Theta itu adalah
sudut antara vektor A dan vektor B. Ya, jadi ya yang seperti ini tetanya berarti ada di sini ya. Nah, kalau saya salah juga perlu dikoreksi ya Bapak Ibu ya. Namanya manusia kan bisa salah ya. Nah, seperti ini. Oke. Oke. Nah, ini juga menarik kalau kosinusnya 90 maka menjadi rumus Pitagoras. Karena kosinus 90 itu kan 0 ya. Oke. Terus kemudian pengurangan vektor, berarti kalau pengurangan vektor itu berarti arahnya eh, biasanya berlawanan seperti ini, ya. Eh, jadi kalau kita punya tadi A dan B pengurangan, bedanya kalau pengurangan itu kita tarik vektornya dari titik A ke titik B, ya. Nah ini penting, bukan dari B ke A tapi A ke B karena vektor itu kalau beda arah hasilnya juga beda, ya. Jadi kalau misalnya rumusnya adalah A minus B, apakah sama dengan B minus A? Eh, Tidak sama ya Bapak Ibu. Karena kalau B minus A arahnya berlawanan, ya. Jadi A minus B tidak sama dengan B minus A. Ya. Nah, kemudian sekarang kita belajar metode analitik, yaitu penguraian vektor. Kalau di metode analitik kita biasanya menggunakan diagram apa? Kartesian ya. Nah, Pas ya. ya. Jadi kita proyeksikan tuh teman-teman boleh bayangin seperti di center gitu. Di sini ada batang kayu. Kalau di center dari atas bayangannya ada di sumbu X. Kalau di center dari kanan atau dari kanan berarti bayangannya ada di sumbu Y. Nah, cosinus itu di center dari atas, ya. Jadi kalau Hmm. misalnya menghafal agak bingung gitu, kalau kita ngomongin komponen cosinus, bayangin aja matahari sedang menyinari kita jam 12 siang, itu bayangannya ada batang miring gitu, bayangannya ada di tanah. Itu cosinus. Jadi cosinus itu seperti bayangan di tanah. Karena itu cosinus itu adalah proyeksinya ada di bawah sini. Nah, besarnya tadi adalah A cos theta. Kalau sinus itu berarti di center dari samping, bayangannya adalah A sin theta. Nah, supaya nggak lupa ya, seperti itu. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini juga secara analitik ya, sebuah vektor kalau dua dimensi berarti cukup dinyatakan oleh dua komponen, yaitu komponen X-nya dan komponen Y-nya. Tapi kalau tiga dimensi berarti perlu berapa komponen? Eh, Berarti perlu tiga ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kita belajar yang sederhana dulu. Oke, jadi secara analitik kita bisa nyatakan dalam bentuk AX dan AY gitu ya. Nah, kalau penjumlahan vektor dengan metode analitik itu sebetulnya ya tidak perlu melukis di gambar seperti ini. Ini hanya ilustrasi aja Bapak Ibu bahwa sebetulnya kita bisa mencari vektor resultannya, penjumlahannya itu dengan mencari komponen sumbu X-nya sama komponen sumbu Y-nya. Kalau kita lihat di sini AX plus BX itu berarti jumlahin nilai AX-nya sama nilai BX-nya ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Tinggal dijumlahin. Misalnya ini AX-nya 2, ini BX-nya 4. Berarti 2 tambah 4, 6 ya. Nah, kalau digambarkan lebih jelas ya. Tapi kalau analitik itu sebetulnya nggak perlu gambar. Ya. Kemudian di sini juga ada yang sumbu Y-nya. Nah, berarti kita harus jumlahin. Nah, Bapak Ibu kalau tiga dimensi, teman-teman semua bisa paham ya. Tiga dimensi berarti apa namanya? Ada juga Z. RZ. Ya, Iya. betul? Nah, Kan. RZ itu AZ ditambah BZ, betul? Nah, Ya. ya. Jadi ke ekspansi ketiga dimensi itu sangat mudah kalau kita memahami dua dimensi. Bahkan kalau satu dimensi juga berarti tinggal menjumlahin yang apa namanya satu dimensi ya cuman yang X-nya aja gitu, ya. Oke, itu sebabnya kenapa sebaiknya siswa itu dipastikan paham dulu dasarnya. Nah, kita ngajarin tiga dimensi, kalau dua dimensi belum paham, lebih baik stop dulu, kuatin di dua dimensi dulu, gitu, baru sampai itu tiga dimensi. Oke. Kemudian penjumlahannya berarti kan ya tadi ya tinggal dijumlahin aja. Kemudian juga R-nya itu bisa kita dapatin itu panjangnya, besarnya dengan rumus Pitagoras. Ya, kalau dua dimensi berarti RX kuadrat plus RY kuadrat
Kalau tiga dimensi berarti tambah RZ kuadrat gitu ya. Kemudian tangen itu adalah RY dibagi RX seperti itu ya. Kemudian jadi persamaan di atas dalam tiga dimensi, eh, tinggal kita ekspansi saja. Oke, ini sudah berapa menit Bu Siti ya, Punten? 24, Pak. Masih ada Oke, 16 Alhamdulillah. menit lagi. Ya, Saya lanjut dengan materi soal-soal dulu ya Bu ya, yang saya sudah ya, buat. silakan. Karena belajar fisika ini ya adik-adik ya, seperti berenang ya. Kalau nggak mencoba sendiri ya kita nyemplung nggak bisa ya. Cuman di kelas gitu, kita harus masuk air gitu ya. Merasakan dinginnya air dulu. Oke, kita masuk ke soal-soalnya. Ya, kita mulai dari yang mudah dulu ya, teman-teman, Bapak Ibu ya. Eh, Kayaknya kalau langsung yang sulit itu enggak, tapi nanti saya akan share ke Bu Siti ya. Saya nyiapin dua soal nih, punten Bu Siti. Satu yang mudah, satu yang susah. Jadi kenapa? Supaya nanti Bapak Ibu guru kalau melatih siswa ada yang memang sangat cerdas gitu ya, itu bisa pakai soal-soal yang susah gitu ya. Nah, Baik, di, Pak. di di sekolah itu guru itu bisa membuat soal yang bahkan tidak bisa dijawab siswa gitu. Ya, jadi terserah gurunya gitu ya. Oke, nah jadi sederhana banget dulu ya. Misalkan yang ini dulu. Diketahui vektor 2i plus 3j, 4i minus 3j. Nah, mungkin siswa kalau melihat ini harus bisa membayangkan dulu di kartesiannya seperti apa kira-kira gitu ya. Nah, tentukan A plus B atau 2A minus B. Ini mudah ini ya. Berarti kalau A plus B itu apa yang harus dilakukan? Eh, Apanya yang dijumlahin? Nah, Masing-masing vektor satuannya ya. betul. Jadi eh, 2 tambah 4 jadi I-nya, terus Hmm. I-nya 3 kurang 3 gitu ya. Kita lihat jawabannya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi yang dijumlahin itu per komponen 2 tambah 4 3 minus 3 gitu ya. Berarti 6i plus C. Jadi ini vektor akhirnya cuma ada di satu sumbu aja ya, Bapak Ibu. Heeh. Kemudian kalau misalkan yang kedua 2A minus B. Nah, berarti kan operasi skalar nih ya. Kita tinggal apain ini. 2A itu berarti hati-hati A-nya harus dikali apa dulu? Pengalian itu lebih dulu dari penjumlahan, betul? Ya. Ya, jadi 2 kali 2 dikurangi 4 karena B-nya nggak dikali 2 kan. Nah, kemudian eh, untuk yang C-nya, komponen C-nya berarti 2 kali 3 ya. Nah, dikurangi B. Nah, kurang 3 itu kalau dikurang jadi plus ya. Kan gitu ya. Nah, Ya. jadi akhirnya 0 plus 9C ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya ada 2A minus B itu berarti dikali dulu ya yang A-nya baru dikurangi ya. Teman-teman semua ingat pengalian dulu ya, pembagian terus baru jumlah minus. Artinya yang diutamain dikaliin dulu ya, gitu ya. Nah, sudut trigonometri ya, misalnya bagaimana kita menghitung sinus 75 sama cos 15 ya. Pak Dudi kok soal Olimpiade kok gampang-gampang ya. Kita mulai dari yang gampang dulu Bapak Ibu. Karena sini ada ratusan orang, nggak semuanya paham. Yang sederhana pun harus kita ajarkan dulu ya. Nah, jadi eh, kenapa itu penting? Ketika siswa itu sudah paham yang mudah, dia akan termotivasi. Ketimbang langsung dikasih soal susah, dia malah jadi drop mentalnya. Jadi teman-teman belajar yang gampang dulu ya. Nah, jadi sinus 75 itu kan sama dengan sinus 45 tambah 30 ya. Benar ya? Nah, sinus 45 tambah 30 dua-duanya sudut istimewa. Betul ya? Nah, sudut istimewa tadi 0, 30, 45. Jadi ya Bapak Ibu tinggal dijumlahkan saja ya. Oke.
Nah, sinus 45 tambah 30 kalau di slide tadi itu sinus A plus B bisa kita uraikan menjadi seperti ini, ya. Nah, jadi hasil akhirnya kita peroleh seperti ini. Nah, ini slide-nya nanti saya share ke Bu Siti, teman-teman. Penting untuk melakukan repetisi tadi ya. Jadi ternyata hasil penelitian TED Talk gitu ya, ya dari YouTube saya lihat ya, anak-anak yang berprestasi itu bukan yang pinter banget malah, ya itu, tapi anak-anak yang tidak pernah menyerah dalam belajar dan terus mengulangi materinya. Jadi itu. Jadi teman-teman, kuncinya adalah mengulangi materi. Kalau teman-teman nggak paham, tapi sudah mau belajar itu sudah setengah langkah teman-teman. Tinggal setengah langkah lagi itu mengulangi lagi. Ini nggak masalah kalau teman-teman belum 100% paham ya. Nah, kalau misalnya cos 15 berarti 45 minus 30. Berarti harus mengetahui yang namanya rumus untuk penjumlahan sudut dan rumus untuk pengurangan sudut. Kurang. Nah, ya, ini bisa dimodifikasi nanti berbagai soal lain. Nah, tapi cukup untuk mengulang-ulang ini gitu ya. Nah, bagaimana supaya saya bisa hafal sudut ini istimewa, ini nilainya berapa? Sebetulnya yang paling bagus itu kerjakan soal yang banyak. Nanti lama-lama hafal sendiri ya. Jadi 45, oke. Lama-lama saya udah biasa nih sin 45, jadi udah langsung hafal setengah akar dua ya. Jangankan para murid ya, para guru saja bisa lupa gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ada beberapa soal ya. Teman-teman, jika C sama dengan 5I minus 2J ya. Tentukan 3C minus A. Oh, ini contohnya soal-soal yang seperti ini ya, itu nanti teman-teman bisa belajar sendiri gitu ya. Nah, jadi di sini masih yang sederhana ya. Artinya di Olimpiade pun belum tentu sesederhana ini ya, tapi namanya kita latihan pemanasan ya, kita mulai dari yang sederhana dulu ya. Ya. Nah, seperti ini kira-kira. Kalau misalnya teman-teman lihat seperti ini, bagaimana menjawabnya, gitu, ya? Nah, di sini berarti mungkin yang informasi di atas itu A-nya belum dikasih ya, Bapak Ibu ya. Nah, A-nya itu harusnya dilihat dulu. Ini mungkin soalnya saya ada belum nyebutin A-nya. Tapi kalau 3C minus A berarti kalau diketahui vektor A-nya, kira-kira Bapak Ibu apa yang harus dilakukan? Dikali dulu atau dikurang dulu nih? Dikali dulu. Ya betul. Jadi lima Tiga i C. min- ya, Ya, 5i minus 2C itu jadi 15i minus 6J dulu ya. ya. Nah, baru Ya, dikurangi sama A-nya. A ini bisa apa aja ya. Misalnya 2i plus J gitu ya. Jadi yang penting jadi teman-teman harus paham yang dilakukan tuh dikali dulu baru dikurangi. Nah, itu yang pentingnya itu dulu ya. Nah, terus kalau soal nomor 4 diketahui vektor D sama dengan minus I plus 4C. Panjang dari D itu seperti apa? Nah, gimana cara jawabnya? Kita gunakan rumus Pitagoras. Teguras. Pitagoras, ya toh? Jadi Hmm. akar dari apa tuh? Akar dari Min, -1 I satu min satu satu kuadrat. 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 Tuh, ya bentar. Lima empat kuadrat. Saya ini papan tulisnya pakai mouse soalnya. Nulisnya maksudnya. Nah, akar dari minus satu kuadrat ditambah 4 kuadrat ya, Bapak Ibu. Iya. Ya, ini berarti kan akar dari berapa? 17 ya? Kok 17? Berapa? Ya, betul. Ya, iya Betul, tujuh Pak. belas tujuh Ya, belas 17. Nah, gitu ya. Oke. Soal nomor 3. Hitunglah tangen 105 menggunakan jumlah sudut. Nah, kira-kira berapa tambah berapa nih supaya jadi 105? Ada yang bisa tahu nggak di sini? 60 tambah 45. Iya, Pak Sabir, benar ya. Jadi tangen 60 tambah 45 ya. Ini kelihatannya nikmat bisa diselesaikan karena kita baru fresh belajar tadi ya. Jadi, wah, kalau nggak kita mungkin mikir-mikir dulu nih. Tapi sekarang kita sudah. Iya. Nah, Betul, Pak. selanjutnya baru kita pakai rumus identitas trigonometri ya.
Bagaimana menjumlahkan tangen 60 padahal bukan berarti jadinya kita sederhanakan langsung ngerjain tangen 60 tambah tangen 65 itu nggak boleh kan? Nggak boleh begitu kan? Nggak bukan ini salah ini. 60 sorry 60 tambah tangen 45 nggak boleh. Jadi kalau penjumlahan tangen itu ada yang tahu nggak caranya? Bagaimana kita menjumlahkan tangen A plus B? Ya, oke. Nah ini Bapak Ibu, saya tidak langsung menjawab semua. Kenapa? Saya pengen Bapak Ibu penasaran. Nah, penasaran tuh akhirnya mengkotret sendiri dan mencari tahu sendiri ya. Tapi sudah tahu jalan ceritanya ya. Bagaimana menghitung tangen 105 itu dijumlahin pakai sudut istimewa, terus cari rumus identitas trigonometrinya ya. Jika PAI plus BC panjangnya 10, tentukan hubungan antara A dan B. Oh, gimana coba? Bagaimana menghubungkan antara A dan B? Ya. Ada yang tahu pakai rumus Pitagoras tadi kan ya? 10 sama dengan gimana Bapak Ibu? Akar, Akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. iya, iya. Nah, supaya akarnya hilang kita apain kira-kira? Kedua ruas harus sama perlakuannya. B Supaya kuadrat. ya, kita Terus kuadratkan di kedua dikuadratkan. ruasnya. Ini tanda kurang-kurang awal. Sorry, saya itu nggak bawa ini ya, nggak bawa pad untuk nulis gitu ya. Jadi mohon maaf ini jadi 100 ya Bu, betul? Jadi Iya. 100 sama dengan Akar aku dari enggak akarnya A sudah hilang. kuadrat B kuadrat. Ya, A kuadrat Iya, tambah hello. B A kuadrat. kuadrat Ya. tambah B kuadrat. Nah, bagaimana hubungan antara A dan B? Nah, eh, para siswa yang saya cintai, kalau kayak gini itu, kita harus pisahkan ruas yang satu dengan ruas yang satu. Jadi kalau dicari hubungan, itu berarti di sisi kiri ada A, di sisi kanan ada B. Jadi kalau ditanya hubungan itu berarti maksudnya adalah melakukan aljabar sehingga memisahkan A sama B-nya itu di kedua ruas. Dan kalau bisa A-nya itu bukan kuadrat, bukan akar, tapi A-nya itu adalah A-nya saja. Jadi contohnya A kuadrat berarti A, bisa kita tulis sama A dengan B. plus A kuadrat itu berarti apa tambah plus apa? B dikali A. 100. 100 B kuadrat. Iya betul. 100 Dikurangi B dikurangi B kuadrat. kuadrat. Berarti kalau dicari A-nya, berarti kita apain? Kedua ruas diakarkan. Kedua ruas kita akarin kedua ruas. Jadi A sama dengan akar dari 100 minus 100 B kuadrat ya. kurang. Nah, ini yang ditanya hubungan A sama B-nya itu seperti ini. Jadi hasil akhirnya harus dalam bentuk sisi kiri hanya mengandung A saja atau sisi kiri hanya mengandung B saja tanpa kuadrat dan sebagainya. Nah, sisi kanannya baru harus mengandung yang ditanya, 100 minus B kuadrat. Jadi seperti ini maksudnya ya. Oke, Pak. Kemudian sudut antara dua vektor A dan B bisa dihitung dengan rumus. Nah, ini tadi rumus kosinus Bapak Ibu ya. Nah, rumus kosinus eh, di mana ini adalah perkalian dot atau skalar produk. Ini adalah besar A dan B. Nah, berapa theta untuk A yang seperti ini? Nah, ingat kalau dot produk itu berarti apa dikali apa? Kita ingat bahwa I dot I sama dengan berapa? Ada yang ingat kalau dot produk? Teman-teman siswa, saya belum mendengar suara dari para siswa nih. Mungkin para guru bisa lebih bersabar. Para siswa Iya, coba, Pak. Fokus ke siswa aja, Pak. Fokus ke eh, mereka. coba para Coba. siswa nih. Nanti siswanya ketakutan nih soalnya ada para guru ya. Aduh, Nol, takut Pak. nanti. Nol. I dot I berapa I dot ini? Nol. Gimana? Satu tuh, ya satu. Ah, nggak apa-apa nih, Maksudnya satu. nggak apa-apa. Satu. Nah, kalau I dot J berapa? I dot J 0. Iya. Bu Saida mau jadi murid lagi ya? Iya, Nggak maaf. apa-apa, Bu, nggak apa-apa, Bu. Iya. Nah, kalau J dot J berapa?
Satu. Satu. Jadi gimana teman-teman kalau misalkan komponennya sama itu nilainya satu ya. Satu. Ya.